Halo guys, bersama gue di channel Willy Mekuna. Hari ini gue akan mesen anime lagi yang jadi anime ketiga gue. Ya, anime ketiga gue yang bakal gue coba di musim winter 2025 adalah Tasokare Hotel. Ya, jadi eh bisa dibilang anime ini bakal gue coba dulu kalau misalkan tertarik dan first impression bagus gitu kan. Mungkin bakal gue coba untuk lanjut episode 2-nya nanti sampai akhirnya gue benar-benar tertarik dan lanjut reaction sampai end gitu kan gitu. Dan ya, bicara Tasokare Hotel, jadi bisa dibilang kata apa teman-teman gue di komentar bilang kalau ini emang anime adaptasi game. Dan memang udah kelihatan sih kalau emang anime ini emang adaptasi game. Jadi makanya di sini gue takutnya nih copyright sih, tapi harusnya aman ya karena emang biasanya udah ya kan, biasanya udah adaptasi game tuh emang agak-agak gimana gitu kan, tapi ya it's okay gitu kan, nanti gue bakal coba lah kan, kayak gue cari celahnya dulu gitu kan, kalau misalkan ternyata emang beneran copyright ya mungkin gue bakal taruh di channel sebelah atau mungkin bakal gue taruh di drive gitu kan, tergantung nanti first impression seperti apa dulu gitu kan, kalau emang bener-bener membuat gue tertarik gitu kan. Dan Tasokare Hotel dari Studio Pra, ya Studio Pra ya maksudnya, ya Studio Pra gitu kan, jadi gue juga baru denger Studio Pra itu eh ya baru denger lah Studio Pra lah gitu kan, baru denger banget. Tapi kalau dilihat dari garapannya sih Sasuga banget gitu kan, ada ada apa namanya, ada Yosuga no Sora ya kan, Mayo Chiki ya kan, terus apa sih, Bakatotes ya kan, itu anime lama semua men. Jadi makanya gue bener-bener kayak apakah adaptasinya bener-bener ngikutin gaya yang dulu atau gaya yang sekarang gitu kan. Tapi kalau gue dari PV-nya sih kemarin pas line up nih harusnya emang ngikutin gaya sekarang ya. Jadi kayak emang dari segi visualnya, terus dari segi uh, animasinya itu emang ngikutin zaman sekarang gitu. Jadi ya menarik untuk dilihat gitu kan, bagaimana first impressionnya. Ini anime misteri dan tentang gimana lu bener-bener disuguhi cerita misteri yang dimana hotel itu berhantu lah gitu itu. Jadi makanya gue pengen tahu nih, tipikal berhantu ini maksudnya apa, apakah berhantu emang nakut-nakutin orang atau justru malah sebenarnya lebih ke dimana lu harus mencari sesuatu nih, nah gitu loh, mencari misteri sesuatu lah gitu kan, kayak sama halnya kayak Shadow Host lah gitu kan, yang dimana ada konspirasi dan lain-lain. Jadi makanya kita lihat apa yang akan menjadi first impression dari anime ini. Itu teman-teman lagi langsung ke episode 1 dari Tasokare Hotel, ke episode 1 ya, episode 1 dari Tasokare Hotel, judulnya Gadis di Tengah Senja gitu. Wih, kayaknya ini banget ya, apa creepy banget gitu. Let's go. Langsung gagak dong. Wih, gue pikir mati. Oh no, beneran mati. Anjir di awal. No. Aduh. Ya elah. It's not isekai, Bu. Iya. Tapi ini bukan isekai kan, Bu? Bukan kan? Lupa ya. Kalau kebunuh ya. Iya, kayaknya dihidupin lagi deh. Iya, kayaknya dihidupin lagi sih sama seorang gitu kan, yang bakal jadi penjaga hotel ini kan. Wow. Wow. Nggak digoreng. Saya lucu banget anjir. Hmm. Wow. Dunia nyata dan akhirat. Oh.
Dia Taksogare ya, bukan Taksokare ya. Ya itu pasti Takso. Hmm. Ghost Rider anjir. Hmm. Berarti kayak koma gitu ya. Mm-mm. Oh enggak yang ini ya. Lupa ya. Hmm. Oh ini MCA ya. Oh bukan ya. MCA kayaknya MCA kali sih. Nggak tahu gue nggak tahu. Bisa ada manusia. Man. Hmm. Ya baru ya, termasuk baru sih. Hmm. Sangat artistik banget ya. Dia gini ya, apa namanya kayak visualnya tuh kayak tidak nyata gitu. Ya kan? Apa sih kalau bahasanya tuh? Kalau digambar, hmm. Berarti kayak ini men, kayak iya, kayak Dead Prey, Dead Prey, sama. Tapi dengan cara hotel ya. Dead Prey, ya mirip-mirip dikit lah. Tapi tidak adjustment sih, kayak tidak adjustment gitu, kayak bikin adjustment gitu. Ya. Matanya bener nggak ada ya, jadi kayak benar-benar kayak mayat gitu, kayak mayat hidup ya kan, mayat yang dihidupin lagi. Oh ada sepucuk surat. What? Tapi kok bisa ya? Hmm. Nah kan langsung kelihatan mukanya.
Sister Key 365 dong. Iya, iya, iya. Hmm. Ambil referensi itu ya. Tapi gue demen sih cara tadi dapetin namanya gitu kan dengan melalui misteri tadi. Jadul banget ya. Hmm. Ya tempat persinggahan antara akhirat dengan dunia asal gitu kan. Ya dunia kehidupan dengan dunia akhirat gitu kan. Jadi makanya tapi banyak yang ini ya banyak, oh iya banyak, kayak banyak sesuatu yang nggak ada gitu atau nggak ditulis lah gitu kan, bisa aja misteri kan ya nggak ada yang tahu. ada ada manusia juga sih, cewek lagi. Oh damn, imut nah. Imut banget. Coba anjir, jadi masakin masakin ini apa, makanan hotel loli ya, restoran. Berarti yang udah ke spill tiga ya, tiga orang ya di sini. Apakah ada lagi atau mungkin, oh oke, ada empat lima. Mhm. Oh, 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 oke. Ngeri, ngeri, ngeri. Ngeri, ngeri, ngeri. Ngeri, 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 ngeri. Yang satu Baphomet, yang satu monster semua. Tapi wow juga ya. Ngeri banget. Yakin? Aman kan? Oh ya aman sih. Gue pikir minuman ini. Apalagi ini? Oh my god. Wujud apa lagi anjir? Ini foto berjalan anjir. Orang random-random anjir. Ya ampun. Kepala.
Aduh, kocak-kocak banget dah. Mm-mm. Makanya dia ganti nama sendiri apa gimana? Masalahnya juga bukan itu sih. Dia doang yang normal ya, si Ruri doang aja. Lucu banget anjir. Gak nih wujudnya aneh-aneh anjir. Penasaran gue. Iya kartu tarot bener sih. Hmm. Hmm. Ini feeling gue kalau nanti kalau ingatan udah kembali, nanti wujudnya jadi cantik nih. Feeling gue sih begini. Iya, iya feeling gue sih kayaknya begitu. Oh lebih ini ya, lebih mewah ya, lebih mewah ya kamar ya. Kalau tadi kan si MC kan tadi kan kamarnya kan sederhana banget ya. Iya. Amor. Hmm. Hmm. Kamar Gadungan, Pramba Bintang. Isinya hujatan semua ya. Mahasiswa, oh iya bener kan. Oh, oke. Baru nih. Amor. Oh. Pantas mirip-mirip ya. Hmm. Mereka mirip banget. Menuai sebuah kontroversi.
Oh. Hmm. Oh. Oke. Ya. Hmm. Betul. Betul. Oh. Oh, iya sih. Dan uang. Itu cek itu anjir. Denda Yumi. Hmm. Ding, ding. Oh, langsung hilang, men. Uh, 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 uh. Uh. Let's go. Mm-mm. Sasuga. Hmm. Tapi ya dengar kabar kalau oke. Pecahin dong. Mhm. Oh, jarak ya. Waduh. Dan oh, biar mati. Ngeri banget ini. Momen tadi. Bener sih. Dia juga menjual boneka atau guling bergambar wajahnya. Aduh, lucu banget. Nah itu bagaimana kalau kamu yang mencoba ramal? Nah, benar, benar, benar. Dan dia kembali ke dunia asal kan? Dia jadi peramal. Oh iya, iya. Wow, wow, wow. Ke- jadi kayak jadi kayak kayak konsultasi ya. Kan aku yang nggak kan ya, let's go.
Oh, boleh nih, boleh nih, boleh nih. Demen gue, demen, demen. Nyambung sih ceritanya. Nyambung nih. Ruri kayaknya bete banget. Hmm. Oh, opening. Opening kah? Oh, creepy banget nih. Creepy banget nih. Opening. Oh, oke. Okay. Wow. Wow. Uh. Creepy ya, creepy opening creepy banget. Oh, ada. Oke. Oke. Tadi ada ini, ada ya kalau lihat tadi lihat di akhir tadi eh kayak jadi kayak fotonya itu masing-masing itu ada sorry fotonya itu di bingkainya itu tadi kosong kan tapi ada satu yang diisi tapi ini gue nggak tahu nih yang satu ini siapa ini kayak mungkin yang tadi yang masalah tadi ya cuman nggak tahu sih tadi gue nggak begitu jelas sih ini kayaknya ya kayaknya sih dia sih yang tadi yang masalah peramal tadi. Oke. Jadi nanti ntar ada masalah baru, nanti tadi di case-nya udah selesai, nanti baru nanti masukin ke foto tadi kalau quest-nya udah selesai seperti itu. Ya gitulah pokoknya. Dan ya untuk first impression atau episode pertama dari Tasokara Hotel jujur gue tertarik banget, sangat tertarik. Jadi memang ya kayaknya ini ceritanya ini bakal kepredik ya. Kepredik itu artinya konsepnya jadi kayak hotel itu kayak transit lu apa bakal ditentuin apakah lu bakal ingin balik ke dunia asal lu atau lu bakal ke neraka gitu. Jadi kayak itu pilihan sih nanti yang akhirnya lu uh, pilih setelah lu dikonsultasi atau ditanya-tanya lah gitu kan sama orang-orang yang ada di hotel kayak gitu. Jadi makanya gue langsung ngingetin anime ini dengan Death Prep. Ya Death Prep tuh sama banget itu. Jadi ada tempat singgah sina gitu kan tempat transit gitu kan orang mereka ditanya-tanya terus di judgement apakah selama ini lu udah ngelakuin sesuatu gitu kan dan akhirnya ketika lu pantas masuk surga lu bakal masuk ke lift surga tapi kalau misalkan lu akhirnya tidak pantas untuk masuk surga maka lu bakal masuk neraka tergantung nanti dosa lu seperti apa gitu kan atau sebanyak apa dosa yang lu udah perbuat gitu jadi makanya kurang lebih ceritanya mirip sama Death Prep mirip banget sama Death Prep kalau lu nonton Death Prep sama persis cuman bedanya kalau Death Prep kan agak ngeri ya jadi emang dia judgementnya emang kelihatan banget gitu kan tapi kalau ini tuh kayak cuman ditanya-tanya gitu kan terus akhirnya kita tahu kalau ternyata si kita anggap tamu inilah gitu kan punya masalah gitu kan dan akhirnya diselesaikan tadi sama si Neko dan akhirnya tamu itu bisa balik ke dunia asalnya gitu kan untuk jadi peramal jadi makanya di situ bener-bener apa ya mainin banget lah ininya apa namanya itu genre misterinya ini gitu kan seperti itu. Nah makanya di sini banyak sih pertanyaan yang akhirnya gue tanya gitu kan atau yang timbul otak gue gitu kan. Yang pasti yang pertama adalah hotel ini sebenarnya ini dari mana gitu loh. Ya kan kan orang tadi kan manajernya kan bilang kalau ya ini kan emang kuasa dari hotel ya. Jadi hotel itu kayak punya kuasa lah gitu kan untuk menentukan ada barang yang tidak ada di kamar lu sebelumnya dan ada barang yang sebenarnya
sudah ada gitu kan. Dan ada barang-barang yang emang sebenarnya uh, ada barang yang tidak pernah ada terus ada gitu kan. Terus ada barang-barang yang kebetulan emang itu membuat lu bisa memecahkan clue-nya gitu, ngerti nggak? Jadi kayak tadi aja gitu kan, ketika si cewek tadi gitu kan, ketika dia bilang kalau kartu-kartu yang tempat-tempat peramal gitu kan, ya tempat-tempat atau mainan-mainan ramalan gitu kan yang ada di kamar gitu kan menduga kan, Eko menduga bahwa sebenarnya apakah lu tuh peramal atau bukan gitu kan. Tapi ternyata selama ini cewek tadi itu mengagumi si peramal, si Amorun itu gitu kan, yang dimana emang ramalannya bagus-bagus gitu kan. Tapi ya sekali lagi, karena emang niat baik untuk ngeprotek si Amorun, justru malah berujung petaka gitu kan. Jadi anggapannya si cewek ini malah ngebahayain Amorun, padahal kan emang maksud dia kan baik ya, untuk menjaga agar Amorun itu tidak celaka gitu kan. Tapi malah justru kebalikannya. Jadi makanya kan akhirnya ketika dia akhirnya dapat nasihat dari Neko, kenapa kamu aja nggak jadi peramal gitu kan, siapa tahu kamu bisa lebih baik gitu kan, atau mungkin bisa sama bagusnya seperti Amorun gitu kan, bahkan lebih baik dari Amorun gitu kan. Jadi ya nggak, kamu tidak perlu terlalu menyesal gitu kan ketika kamu akhirnya tahu tentang Amorun kayak gitu. Jadi makanya di situ konsultasi terjadi dan akhirnya si cewek tadi pulang dengan tenang kayak gitu. Tapi ya tadi sih gue bilang, kalau emang akhirnya dia pantas untuk kembali, maka dia akan kembali gitu kan. Tapi kalau dia tidak pantas untuk kembali, mungkin bakal ke neraka gitu kan. Ya gue nggak tahu bagaimana case-nya nanti kalau akhirnya orang itu pantas ke neraka. Ini makanya ini gue kan agak bingung ya. Kalau gini, ini nggak tahu sih cara kerjanya gimana. Kalau death threat kan jelas ya. Jadi lu punya dosa atau lu punya hal-hal yang pernah lu lakuin lah. Misalkan lu habis mencuri, terus ketika lu akhirnya sadar bahwa dosa lu sudah besar, maka di situ lu harus ke lift neraka, ya kan? Kalau lu akhirnya dituduh mencuri padahal lu sebenarnya nggak mencuri, maka lu akan masuk ke lift surga. Jadi artinya sebenarnya lu tuh emang orang yang emang pantas untuk masuk surga gitu kan. Jadi ada ininya, ada apa namanya, ada pertandanya gitu kan. Nah tapi kalau tadi si manajer bilang kalau silakan kembali keluar gitu kan, dan kembali ke hidup kamu sebelumnya gitu kan. Jadi kayak bisa dibilang ya cewek tadi ya balik lagi ke kehidupan normal. Jadi ya entah apakah balik lagi dan menjadi peramal gitu kan. Jadi makanya nggak kelihatan gitu kan. Jadi makanya gue pengen dapat case gitu kan, ada tamu gitu kan yang akhirnya dia tidak mau kembali ke dunia asal, justru malah beneran mati gitu loh. Jadi makanya gue pengen tahu nih, apakah nanti bakal ada case-nya seperti itu kan, atau kasus seperti itu gitu kan, yang dimana tamu itu ya emang beneran mati gitu loh. Jadi nggak kembali ke dunia asal gitu. Jadi emang harus ada sih sudut pandang itu gitu kan, biar nanti bakal kelihatan. Gue rasa sih ada, cuman emang nggak tahu kapan gitu kan, dan tunggu aja lah mereka memasak lah seperti itu. Karena kan gue nggak main gamenya gitu kan, jadi gue cuman pengen tahu aja sih sudut pandangnya seperti apa. Dan bicara soal tadi beberapa orang yang ada di hotel tadi, jujur gue nggak tahu ya apakah tadi orang-orang tadi, kalau tadi kan si ini ya, si siapa namanya, kayak si Ruri, terus si cowok tadi gitu kan, itu kan dia kan full manusia ya, betul, full human lah gitu kan. Jadi bukan makhluk lain lah gitu kan. Sedangkan tadi yang di bar itu dia udah jadi begitu gitu kan, udah jadi setengah monster lah gitu kan. Nah makanya gue pengen tahu apakah mereka itu adalah orang yang bisa dibilang sudah lama ya kan, sudah lama tinggal di sana dan tidak mau balik gitu kan, tidak mau mengaku, gimana ya bahasanya ya, bukan nggak mau balik sih. Jadi kayak mereka tuh tidak mau, sudah terlalu nyaman lah gitu kan di hotel, dan akhirnya tidak mau balik gitu kan, dan akhirnya berubah menjadi monster tersebut. Atau emang dasarnya emang mereka ini adalah monster yang akhirnya
punya kehidupan sendiri, ngerti nggak lo? Jadi kayak ini aja lah, kayak anime-anime fantasi gitu kan. Monster punya kehidupan dan akhirnya dia mati gitu kan, dan akhirnya atau mungkin dia sekarat gitu kan. Nah akhirnya dia masuk ke hotel ini dan menjadi tempat singgah kalau mereka tuh sebenarnya juga punya cerita sendiri. Nah itu, jadi makanya gue pengen tahu tuh, apakah mereka emang pure monster yang sama seperti cerita cewek tadi sebelumnya gitu kan, atau memang dia adalah awalnya manusia dan lama-lama jadi monster karena emang dia terlalu lama gitu kan untuk kayak terlalu lama untuk menebus dosanya gitu loh, atau bisa bilang untuk jujur ke orang-orang yang di hotel gitu loh. Jadi kayak dia tuh udah terlalu nyaman lah di hotel gitu, kayak kartap lama gitu kan, kayak karyawan tetap gitu kan, tapi dia tidak mau ngaku kalau sebenarnya dia juga punya masalah sendiri, tapi ya akhirnya jadi monster gitu kan. Jadi kayak tergerus akan waktu. Jadi kayak ini aja sih, kayak mayat hidup aja gitu kan, ketika lu terlalu nyaman dengan arwah gentayangan gitu kan, dan akhirnya dia nggak bisa balik gitu kan, karena emang baik lagi karena emang dia udah terlalu lama bergentayangan kemana-mana dan akhirnya jadi arwah jahat kayak gitu. Jadi makanya gue pengen tahu apakah nanti bakal seperti itu, atau mungkin seperti itu, atau mungkin punya cerita sendiri itu sih. Jadi makanya ya semoga lu paham lah dengan bahasa gue lah gitu, karena itu gue kayak ingin bertanya banyak gitu kan, tapi gue takut tuh di spoiler banyak juga gitu. Jadi makanya nih gue harus tahan gitu kan, jadi biar tahu seperti apa. Tapi persis ini kayak Death Proof, ini kayak Death Proof ketika gue pertama ketika lagi nonton anime ini, persis banget gitu. Udah itu dari gue, dan gue penasaran episode 2 nya gue bakal kasih chance gitu kan. Gue suka pakai banget dengan first impression-nya. Pasti bakal gue kasih kesempatan untuk episode 2. Tapi kalau misalkan emang beneran membuat gue tertarik banget nih akhirnya, dan akhirnya gue bakal reaction sampai end gitu. Dan coba like dan isi komentar kira-kira anime winter apa yang kalian ingin terus gue bahas, dan jika kalian suka, kalau nggak tinggal di dislike saja. Oh ya, satu lagi, openingnya bagus banget, bikin creepy gitu kan. Nah kayak gue penasaran tadi kan, ketika tadi ada banyak bingkai yang nggak ada fotonya gitu kan, baru ada satu foto yang ada di bingkai itu. Ya feeling gue sih itu foto yang tadi, yang ketika si peramal itu, atau yang si cewek peramal tadi gitu kan, yang akhirnya dia balik ke dunia asalnya, dan dia dapat foto tadi kan. Nah makanya gue pengen tahu nih, foto-foto yang kosong ini apakah bakal diisi dengan kasus yang lain gitu kan gitu. Jadi kayak quest aja gitu kan, kayak quest berhasil dan muncul bukti foto gambar ada di bingkai itu kayak gitu. Jadi apakah seperti itu, atau mungkin itu foto yang beda gitu kan, atau mungkin ada maksud yang beda gitu. Dan jangan lupa kalau kalian di sini jangan lupa notifikasi agar lu tidak pergi gue, dan sampai lagi bersama gue selanjutnya. Bye.